Halo, kembali lagi dengan saya dari Reference. Kali ini saya akan membandingkan kondisi lokomotif CC5001 sebelum dan sesudah beautifikasi serta perubahan lokomotif CC51 dari masa ke masa. Untuk sejarah singkatnya, lokomotif CC50 dibuat oleh perusahaan Werkspur dan SLM Swiss pada tahun 1928 untuk perusahaan Staatsspoorwegen. Lokomotif ini menjadi puncak kejayaan Staatssporwegen di masanya. Lokomotif ini dirancang untuk jalur kereta api pegunungan yang dimana menggunakan sistem malet, dimana bogi depan lokomotif ini bisa berkelok mengikuti tikungan rel di pegunungan. Dari 30 unit CC50 yang diselamatkan, kini hanya tersisa 3 unit saja, yaitu lokomotif CC5001 yang berada di Taman Mini, CC5022 yang berada di Museum Kereta Api Utrecht di Belanda, dan yang satu lagi adalah CC5029 di Museum Kereta Api Ambarawa, Semarang. Lokomotif CC5001 sendiri telah berdinas di jalur kereta api Cibatu Cikajang pada akhir tahun 1960-an. Awalnya papan nama depan lokomotif ini masih terlihat sangat bagus dan mengkilap dengan hiasan roda sayap dan bintang pada bagian depan plat dan semboyannya. Meski terlihat bagus, lokomotif ini tidak memiliki tender bawaan sejak awal tahun 1960-an dikarenakan terlibat dalam kecelakaan. Setelah tragedi PLH Bendo tahun 1968, lokomotif ini menggunakan tender dari lokomotif CC5002 hingga tahun 1972, yang kemudian lokomotif ini berganti tender menggunakan tender lokomotif CC5024. Hingga akhir masa operasionalnya, lokomotif ini menggunakan tender lokomotif CC5019 hingga saat ini, yang bisa dilihat di Museum Transportasi Taman Mini. Memasuki awal 80-an, ada beberapa perubahan dari lokomotif CC5001 ini. Dari model nameplate lokomotif hingga plat roda sayap yang berada di plat semboyan turut berubah juga. Pada tahun 1982 terjadi erupsi Gunung Galunggung yang memperburuk kondisi dari unit lokomotif CC50 yang masih beroperasi hingga akhir masa dinasnya pada tahun 1983. Saat jalur kereta api Cibatu Cikajang telah ditutup akibat kalah saing dengan kendaraan pribadi dan kerugian PJK yang diakibatkan oleh penumpang gelap. Dari unit lokomotif CC50 yang tersisa di Cibatu, hanya lokomotif CC5001 yang beruntung karena pada pertengahan 80-an lokomotif ini dibawa ke Museum Transportasi Taman Mini. Namun, dikarenakan konsep museum yang terbuka dan minimnya perawatan membuat kondisi lokomotif ini memburuk meski dipreservasi di dalam museum. Meski sempat dilakukan perawatan kecil-kecilan oleh IRPS, tidak dapat membantu lokomotif CC5001 dari kerusakan akibat korosi. Plat roda sayap pada bagian plat semboyan pun juga sudah hilang. Beberapa komponen luar juga sudah ada yang rusak akibat korosi yang cukup parah. Kabin lokomotifnya juga sudah berdebu dan ada beberapa komponen lokomotif yang hilang seperti suling, semboyan 35, dan tuas akselerasi lokomotif. Beberapa bagian lokomotif juga dihinggapi oleh sarang laba-laba yang menambah kesan tidak terawat. Kabar baik datang kepada lokomotif ini. Pada pertengahan bulan Juli tahun 2024, dalam rangka merayakan hari ulang tahun IRPS ke-22, IRPS akhirnya melakukan proses beautifikasi terhadap lokomotif CC5001. Proses beautifikasi ini adalah suatu proses di mana sebuah lokomotif tua akan dipercantik seperti sedia kala, tanpa melalui proses restorasi. Proses beautifikasi lokomotif ini berlangsung selama 20 hari, hingga pada tanggal 24 Agustus tahun 2024. Proses beautifikasi telah selesai dan diadakan syukuran peresmian pada hari itu juga. Akan tetapi, saya baru mengunjungi lokomotif CC51 ini 3 bulan setelah peresmian, yaitu pada tanggal 8 Desember tahun 2024. Plat bintang dan plat logo Wahana Daya Pertiwi juga sudah diperbagus, meski tidak sedetail dengan logo yang sebenarnya. Plat semboyan juga telah dipasang kembali, meski plat tersebut adalah plat burung yang sedang mengepakkan sayap, bukan plat roda sayap. Kabinnya sudah bersih dari debu, tetapi komponennya masih tidak utuh. Sisa komponen yang ada seperti tuas rem dan komponen lain dicat berwarna merah pada bagian ujungnya. Pada bagian eksterior lokomotif, tepatnya di kabin kiri dan kanan lokomotif, di bawah papan nama lokomotif CC5001, terdapat plat pabrikan dari lokomotif tersebut, yaitu Werkspur Amsterdam. Mungkin itulah beberapa dokumentasi yang saya bagikan. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan salam.